Ini baru tuh. Nah, tapi kalau ke YouTube saya nggak tahu, Pak. Nggak usah, nggak Nah, apa-apa aja. Kalau ke YouTube aku yang tahu caranya. Tapi nggak ada kok, kita nggak pakai. Nggak pakai. Saya sambil pastiin yang lain dulu ya, takut salah link. Iya, iya. Si ini mana? Oh, si itu belum tahu kali linknya, Joe. Siapa namanya? Jauh. Yang udah ini si Frankie. Kan Ya. ada di grup, Bu. Ya emang masih ya? Masih. Udah saya WhatsApp juga kok terpisah. Oh ya. Januar. Baru masuk. Neneng siapa, Neneng? Temanku. Lause. Baru. Enggak. Kayaknya baru lihat nama Neneng. Iya, baru bergabung kali ini. Januar. Januar. Iya, halo Bu. Hai. Piye kabarmu, Yan? Baik, Bu. Oke. Lagi bikin apa sekarang? Sekarang sih itu sih Bu, apa namanya, bikin serba yang ekonomi semua Bu. Oh, serba ekonomis. Bagus. Ya, soalnya itu apa namanya, baru daya belinya kan kurang Bu, jadi harus buat yang murah-murah dulu ini Bu, biar narik yang menarik pembeli. Ya nggak apa-apa. Biar laku ya. Iya Bu. Januar jangan lupa murah tapi jangan murahan ya. Oh iya pasti dong Pak, kualitas tetap terjamin Tetap dong. tetap harus standar Pasti, yang Pak. terjamin. Pasti. Pasti. Tempat siapa tuh? Ada orang yang sholat. Kenceng banget. Mulai aja kali ya, Bu? Ya, boleh. Udah jam 9, jam 7 lewat. Iya nih. Ibu udah bisa share screen kan ya? Udah bisa. Bentar ya. Pak Bos Oki mana Pak Bos Oki? Belum pulang kayaknya Bu, masih di kantor ada interview kayaknya. Wah, masa Oki. Udah selesai. Udah. Udah. Yeah.
Ya sudah, kita mulai dulu ya. Kita nyanyi satu lagu ya. Lagu ini tahu nggak? Nah. Besar dan ajaiblah karyamu. Tahu ya? Adil, benarlah jalanmu. Tahu nggak? Kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Saya ambil nadanya ketinggian nggak sih? Besar, ajaiblah karyamu. Sudah ya, segitu ya. Nyanyi sama-sama yuk. Kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam Bible class kita malam ini. Kita bagi yang belum di-mute, tolong di-mute. Ini sudah di-record Pak Thomas? Sudah Bu. Sudahkah? Oke. Baik, yuk kita nyanyi sama-sama sambil kita mempersiapkan hati kita ya. Besar, ajaiblah karyamu, adil, benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi, besar dan ajaiblah karyamu. Besar ajaiblah karyamu. Adil benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, disembah. Mari kita nyanyikan dengan setengah suara sambil kita persiapkan hati kita mau masuk ke dalam doa. Besar ajaiblah karyamu, adil benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Kita tundukkan kepala kita. Saya mengajak kita untuk membuka juga tangan kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa kita. Kami menghadap Engkau, Allah kami satu-satunya, Allah yang menebus hidup kami, dan Allah pemilik hidup kami. Kami bersyukur untuk mengenal Engkau sebagai Allah Tuhan kami, satu-satunya dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk orang tua kami yang mengajarkan, yang mungkin sebagian dari kita semua mengenal Tuhan dari orang tua.
Kami bersyukur untuk itu. Mungkin sebagian dari kami mengenal Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Atau mungkin sebagian dari kami yang mengenal Tuhan melalui orang-orang lain, teman kami, dan orang-orang yang mengajak kami mengenal Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk 1 minggu yang telah lewat, sudah berlalu. Kami bersyukur untuk hari kemarin di mana kami boleh beribadah bersama dengan keluarga, ataupun mungkin di antara kami ada yang sudah beribadah di gereja. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur Tuhan juga memelihara hidup kami, sehingga kami masih dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada hari ini, pada malam ini kami mau belajar sama-sama, kami masih tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih. Terima kasih untuk rezeki, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk makanan, terima kasih untuk kecukupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pengampunan yang datang dari Tuhan. Kami tahu kami penuh dengan cacat celah, tapi kami tahu Engkau adalah Allah pengampun. Dengan tangan kami yang terbuka, kami menyerah ya Tuhan, selidikilah hati kami, lihatlah ya Tuhan, dan Engkau yang menyucikan kami. Bapa di surga, dengan tangan yang terbuka juga, kami mau menerima pengampunan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Bapa di surga, malam ini kami mau belajar sama-sama. Ada banyak hal yang ingin kami pelajari pada malam ini, dan ada banyak hal yang kami ingin ingat, dan kami ingin terus mengingat firman Tuhan, agar itu membantu kami di dalam kami hidup, di dalam kami menjalankan hidup kami sehari-hari sebagai anggota keluarga, sebagai pemimpin keluarga, sebagai karyawan, sebagai saudara, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakak adik. Tuhan yang tolong kami. Bapa, ada banyak peran yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami mau mengingat Engkau sebagai Allah kami yang menentukan peran kami dan yang memimpin kami di dalam kami menjalankan peran di dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, karena malam ini kami juga mau belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong memberkati hamba-Mu juga yang akan memimpin pendalaman kitab kami pada hari ini. Tolong untuk apa yang sudah dipersiapkan bisa disampaikan dengan baik, dan semua kuasa lain yang tidak ada haknya untuk mengganggu acara ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau pemilik hidup kami, Engkau pemegang segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, Engkau berkuasa, dan kuasa Tuhan itu yang kami pegang sebagai pedoman hidup kami. Terima kasih ya Bapak, kami akan memasuki kelas ini, pimpin kami semua. Satukan pikiran kami, satukan hati kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa dan berharap di dalam nama satu nama Tuhan Yesus, Allah yang sudah menebus dan menolong kami. Amin. Baik. Selamat malam semua teman-teman. Hai, ada Ica nih dari Manado ikut. Hai, selamat malam Ica. Baik, kita akan mulai ya. Saya mau lanjutkan apa yang mungkin mengulang sedikit dari beberapa yang kita pelajari di minggu lalu. Di minggu lalu saya menegaskan tentang Tuhan yang transenden dan Tuhan yang imanen. Berarti ya, ada dua kata baru yang akan kita terus-terusan pakai gitu ya. Tuhan yang transenden artinya Tuhan yang berdiri sendiri, tidak terbatas, sempurna, tidak bercacat, penuh kuasa, semaha tahu, suci tidak bernoda, kekal tidak berubah, berada di atas segalanya, melebihi, melampaui apapun, tidak terbandingkan dan tidak terkatakan. Allah yang memegang petir di tangannya, Allah yang menguasai jagat raya ini, yang menciptakan galaksi dan segala macam ya. Itu adalah Allah yang transenden, kita bilang Allah yang besar gitu, Allah yang luar biasa dahsyatnya gitu ya. Nah, tetapi Allah yang sama juga adalah Allah yang imanen. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia seperti kita. Allah yang sama dengan kita, pernah punya darah dan daging
bisa kepentok sakit gitu ya, punya perasaan yang bikin dia menangis. Allah yang mengalami kemanusiaan itu. Allah yang terlibat dalam hidup ciptaannya. Allah yang berelasi dengan Maria, dengan Marta, dengan Lazarus. Ketika Lazarus meninggal, dia juga menangis. Dia juga mengamuk, marah di bait Allah dan mengusir para penukar uang contohnya. Jadi Allah yang terlibat di dalam hidup ciptaannya. Allah yang mengerti. Dia tahu apa yang dialami oleh Thomas contohnya. Bukan Thomas Becket ya, tapi Thomas muridnya yang meragukan dia. Dia paham dan dia bilang, tusukkan tanganmu di jariku. Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang mendengarkan juga. Dia mengerti keraguan-raguan Petrus. Dia mendengarkan murid-muridnya yang tidak paham dengan perumpamaan-perumpamaan yang dia sampaikan. Dia Allah yang menemani, Allah yang mengajar, Allah yang membimbing. Ya, yang Allah tidak membiarkan murid-muridnya tersesat begitu saja tanpa mengerti. Dia selalu menjelaskan apa yang murid-muridnya tidak ngerti. Allah yang menderita, Allah yang mau menggantikan kita dan mati buat kita di kayu salib. Nah, ini adalah Allah yang imanen. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang transcendent, sekaligus Allah yang imanen. Ya, minta tolong teman-teman yang belum di-mute, boleh di-mute ya, supaya tidak saya orang yang gampang terdistract. Minta maaf. Jadi kita bisa biar cepat majunya ya. Nah, Allah kita adalah Allah yang transcendent dan juga Allah yang imanen. Dan minggu lalu saya mengencourage kita untuk berani untuk menantang, menempatkan, memposisikan Tuhan sebagai Tuhan. Ya, siapalah kita begitu ya, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang memang pantas untuk menjadi Allah kita. Mari kita posisikan itu. Nah, Exodus, Keluaran ini, kitab Keluaran, ini selalu berbicara tentang identitas dari Tuhan. Tuhan yang gede ya, Yahweh itu. Siapa dia? Dan apa yang dia kerjakan. Nah, jadi minggu ini kita akan masuk ke Exodus 7 dan 8. Saya berharap kita bisa selesai ya sampai pasal 8 dan ini cukup padat. Nah, untuk itu saya membutuhkan teman-teman punya cooperation. Mari kita sama-sama menyatukan pikiran kita untuk semua ayatnya ada di sini. Mari kita membacanya nanti bersama-sama. Saya akan pimpin membaca firman Tuhannya dan sambil dibaca sambil dijelaskan begitu ya. Tolong catat kalau perlu dicatat. Nah, mulai pasal 7 kita mau bicara tentang 10 tulah. Ya, nanti sampai pasal 8 selesai kita baru bicara 4 tulah. Nah, 10 tulah ini sebenarnya adalah cerita tentang Tuhan, Yahweh itu, I am who I am itu, versus Allah dalam tanda kutip A-nya kecil, Allah dari orang-orang Mesir. Jadi 10 tulah ini sebenarnya adalah peperangan antara Tuhan Yahweh dengan Allah-Allah Mesir. Sehingga membuktikan siapa Tuhan yang sejati. Nah, di dalam studi yang saya lakukan, nantinya saya juga akan mengajak teman-teman semua untuk melihat sebenarnya apa sih di balik Allah-Allah ini. Sebenarnya ada motivasi tertentu dalam hidup manusia yang kemudian menjadikan Allah untuk melindungi sebenarnya kebrengsekan kita sebenarnya. Kepercayaan kita akan sesuatu yang menjadi dalam tanda kutip Allah kita. Nah, itu yang akan kita belajar beberapa minggu ke depan ya. Tapi minggu ini kita akan belajar pasal 7 dan pasal 8 dan kita akan fokus kepada 4 tulah. Nah, tulah pertama, ini juga minggu lalu sudah saya jelaskan, tapi saya cuma mengulang sedikit tentang ini ya. Tulah pertama adalah air menjadi darah. Ya. Nah, sebenarnya apakah itu kan ya? Jadi kita masuk ke dalam mulai dari pasal 7 ayat 14 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Ya. Jadi Tuhan itu memberitahu kepada Musa, Firaun itu berkeras hati. Tuhan belum mengeraskan hatinya loh ya. Tuhan itu cuma bilang,
Firaun berkeras hati. Firaun itu hatinya keras. Nah, kira-kira gitu. Jadi siapa yang mengeraskan hatinya? Ya Firaun itu sendiri yang mengeraskan hatinya. Nanti Tuhan memang mengeraskan hatinya. Tapi dalam hal ini ketika Tuhan bicara kepada Musa, Firaun berkeras hati. Tuhan kita yang Maha Tahu itu, ingat ya, dia adalah Allah pemilik hati. Dia juga adalah Allah penilik hati. Dia tahu hati orang kayak apa. Jadi dia bilang sama Musa, Firaun berkeras hati. Untuk mempersiapkan Musa agar tidak kecil hati. Ingat ya, si Musa ini hatinya kecil. Dan dia lemah gitu ya. Nah, karena kenapa Tuhan mesti ingetin? Karena si Musa ini takut gagal orangnya. Dan dia udah gagal melulu kan. Dan dia udah bilang, nggak mau Tuhan, tuh suruh orang lain aja, aku ini petak lidah. Sehingga kalau dia gagal lagi, dia bisa ngomel gitu. Dia bisa bilang, Tuhan beneran kan, gue nggak mau deh, udah pergi aja. Nah, Tuhan mengerti itu. Dan Tuhan mempersiapkan Musa. Makanya Tuhan bilang, Firaun berkeras hati. Dia akan tolak engkau. Kan gitu ya. Nah, makanya Tuhan mempersiapkan Musa agar Musa tidak tambah kecil hati, karena upayanya tidak akan berhasil. Karena Tuhan memang membiarkan Firaun berkeras hati. Ya, Tuhan memang membiarkan. Kalau orang mau mengeraskan hatinya, Tuhan akan membiarkan. Tuhan tidak akan paksa lembutin hatinya. Karena Tuhan tidak menciptakan robot ya atau patung atau boneka. Enggak. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Jadi kalau Firaun memutuskan dia mau keras hati, ya Tuhan biarin. Okay? Nah, karena Musa kecil hati kan, dia pernah bilang nih, tetapi Musa berkata di hadapan orang Israel tidak mendengarkan aku, bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku ini seorang yang petah lidah. Makanya Tuhan ingetin dulu, Firaun itu, dia keras hati loh ya, dia nggak akan dengerinnya lo, jadi jangan khawatir, itu bukan salahmu gitu ya. Jadi Tuhan mengerti hati Musa dan memperhatikan keadaannya, traumanya. Ingat, Tuhan adalah Allah pemilik dan penilik hati. Jadi Tuhan itu ngerti banget gitu ya hati kita. Nah, jadi pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Jadi Tuhan menyuruh Musa pergi kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Jadi Tuhan tahu loh setiap kebiasaan. Jadi jangan pikir Tuhan nggak tahu loh setiap hal yang kita lakukan. Bahkan minta maaf nih, pergi ke belakang aja nih, buang air besar aja, Tuhan tahu. Nah, orang Yahudi ya, mereka punya bahkan doa pada saat mereka ke belakang, pada saat mereka BAB, ya, itu bahkan mereka punya doa. Why? Kenapa begitu? Karena mereka melihat hidup mereka tuh semuanya Tuhan tahu. Jadi tidak ada yang salah dengan melakukan hal itu. Jadi kita nih hidup tuh memang pengaruh Yunani banyak banget sehingga kita pisah-pisahin. Oh ini kegiatan yang baik, ini kegiatan yang buruk. Oh ini memang pantas berpikir, ini nggak pantas gitu ya. Nah orang Yahudi yang dilatih dalam hukum Taurat ini tidak membedakan seperti itu. Sehingga orang Yahudi punya loh doa pada waktu kita bilang. Nah karena semua kegiatan itu memang Tuhan yang punya gitu ya. Jadi Tuhan tahu setiap kebiasaan, setiap hal yang kita lakukan. Dan Tuhan itu berbicara pada saat yang tepat, yang tidak mungkin tidak dengar. Jadi Tuhan yang atur Musa, pergi pada dia pagi-pagi. Waktu dia keluar dari sungai, artinya dia udah selesai buang hajat gitu ya. Sudah lega, udah pikirannya udah kosong begitu, udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan gitu kan. Nantikan dia di tepi sungai, pegang tongkat. Jadi Tuhan berbicara melalui hambanya itu pada saat yang tepat. Nggak mungkin tidak dengar gitu. Ya. Nah, lalu Tuhan bilang dan katakan kepadanya, Tuhan Yahweh, Allah orang Ibrani, jadi Allah orang Ibrani yang namanya Yahweh telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, ya. Ini saya kuningkan pesannya karena ini pesan akan berulang-ulang, ya. Biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Itu adalah pesan utama Tuhan kepada Firaun. Biarkan umatku pergi
supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ya. Musa menegaskan, ia adalah utusan Yahweh. Ya. Musa mengulang permintaan Tuhan, biarkan umatku pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, itu yang ditekankan sama Musa. Dan Musa mengingatkan, kamu tuh udah keras hati loh Firaun. Lu udah nggak mau dengar, ini udah yang kedua kali loh aku ngomong. Kira-kira begitu ya Musa. Sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ya, itu Musa. Lalu sebab itu beginilah firman Tuhan. Jadi Musa menyampaikan firman Tuhan ya, karena engkau tidak mau mendengar, ini konsekuensinya. Gitu ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Ingat, itu tujuannya ya, bahwa akulah Tuhan. Lihat dengan tongkat yang ada di tanganku, ini akan kupukul air yang di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah. Ya. Tujuannya Musa adalah memperkenalkan Tuhan Yahweh. Ya. Makanya dia bilang, ini dari hal berikut kamu akan tahu akulah Tuhan itu. Satu-satunya Allah yang sejati. Allah yang berkuasa dan dapat melakukan apa saja yang diinginkannya. Ya. Nah, dan ikan yang di dalam sungai Nil akan mati. Belum mati ini kan? Akan mati. Lihat aja bentar lagi. Sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Ya, jadi Allah melakukan apa saja yang dikatakannya dan Allah yang dapat berbuat apa saja sesukanya. Itu yang Musa mau tegaskan ya. Allah yang mendatangkan malapetaka sebagai hukuman bagi orang yang tidak mendengarkan perkataannya, orang yang berkeras hati. Ingat itu teman-teman, ini juga pesan sebenarnya buat kita. Jadi kalau kita keras hati, udah diingetin oleh hamba Tuhan, oleh firman Tuhan, kita baca renungan, diingetin tapi kita keras hati, Allah akan mendatangkan malapetaka sebagai hukuman loh bagi orang yang tidak mendengarkan perkataannya. Jadi kalau sampai sekarang kita masih belum dihukum, jangan gede hati. Ya, tunggu tanggal mainnya aja. Cepat-cepat bertobat harusnya. Oke. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambil tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas air, segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya jadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan di dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Jadi dilakukan loh ya, di depan Firaun dan pegawai-pegawainya, ya dengan berani. Dan benar, apa yang dikatakan Tuhan tadi, mati benar ikannya. Dan sungai itu berbau busuk. Jadi bukan akan lagi nih, beneran mati ikan, beneran sungai Nil berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil itu, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Ya, jadi apa yang Tuhan sampaikan sebelumnya sekarang benar-benar terjadi. Ya, jadi jangan bercanda. Kalau kita baca firman Tuhan, kalau kita mendapatkan janji Tuhan, itu akan benar-benar terjadi. Ya, dan ini adalah pola komunikasi Tuhan kepada manusia. Ada pesan, terus diberikan peringatan, nggak juga dilakukan, terjadi beneran. Nah, ini pola ya, cara Tuhan berkomunikasi kepada manusia selalu begitu. Pasti ada pesan, ada peringatan, dan akan terjadi. Nggak mungkin ada pesan langsung terjadi begitu, pasti ada peringatan dulu. Karena Tuhan mestinya adalah Tuhan yang beranugerah, Tuhan yang kasih. Tuhan kasih kita peringatan dulu sebelum benar-benar dihukum. Gitu. Nah, kenapa Mesir itu, Sungai Nil itu demikian ya? Jadi saya coba studi gitu ya, dari hasil studi saya, rupanya orang Mesir itu sampai bikin himne untuk Sungai Nil. Saking Sungai Nil itu merupakan sumber penghasilan mereka. Ya, jadi dalam kehidupan orang bangsa Mesir nih ya, Sungai Nil itu adalah pusat kehidupan dan pusat keagamaan orang Mesir.
Dan dari dokumen-dokumen orang Mesir kan jago banget ya, mereka sudah beradab, sudah punya pustaka dan segala macam. Dilihat, dicari dokumennya, ada dokumen itu yang bentuknya ini himne begini. Jadi Sungai Nil adalah sungai keramat yang dipercaya sebagai penyedia makanan. Wah, jadi banyak ikan. Nah, makanya orang Israel nanti itu jatuh cinta tuh sama ikan Sungai Nil, ya, karena di padang gurun nggak ada ikan. Ya, jadi penyedia makanan. Kalau ikannya ada, segala macam biota laut, dia bisa makan rumput laut, mungkin dia bisa makan ada ikan-ikan yang lain, mungkin yang ada di situ. Ada buaya, dia bisa bikin sepatu, mungkin di situ dari kulit buaya, dia bisa makan buayanya juga, ya. Gudang bekal yang penuh. Nah, jadi himne ini menyanyi gitu ya, yang memuji Sungai Nil, kayak kita nyanyi Allah kita maha besar, maha kuasa gitu. Nah, ini yang dinyanyiin adalah Sungai Nil. Sungai Nil adalah penyedia makanan, gudang bekal yang penuh, menciptakan segala yang baik, penguasa yang agung dan aroma yang manis. Itu isi dari himne Sungai Nil. Wah, kacau ya. Nah, sebagai pembanding, ini saya bikin sebagai pembandingnya gini. Jadi Mesir itu bergantung kepada Sungai Nil ya. Baik perdagangan, karena itu kan sungai yang gede banget, udah kayak laut, perdagangan, penangkaran buaya, mungkin ikan, dan lain sebagainya. Nah, sementara orang Israel nih, yang tinggal di Kanaan nantinya gitu ya, Kanaan itu bergantung pada curah hujan, karena dia padang begitu ya. Curah hujan itu artinya apa? Bergantung kepada kemurahan dari Tuhan, karena mereka juga hidup berpindah-pindah. Jadi kalau hujan banyak bisa menghasilkan panen, mereka ada rumput yang cukup banyak, bisa kasih makan ternak. Sehingga Kanaan itu disebut sebagai tanah di mana mengalir, bahasa Inggrisnya itu flowing ya. Jadi tanah itu tidak menghasilkan, tapi tanah itu mengalirkan, karena orang Israel itu orang yang bangsa yang nomaden, yang berpindah-pindah, sehingga tanah itu tuh mengalirkan susu dan madu. Jadi susu datangnya dari hewan dan madu datangnya dari tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang ada dari lebahnya hutan begitu kan. Nah, sehingga ini pembanding gitu ya. Mesir itu sangat bertumpukan berharap kepada Sungai Nil. Israel itu berharap kepada Tuhan gitu yang menurunkan curah hujan. Sehingga makanya orang Mesir menganggap Sungai Nil itu kepentingannya tuh di situ. Nah, untuk itulah dia punya Allah-Allah yang melindungi Sungai Nil. Itu yang dia sembah, ya, supaya Sungai Nil sumber penghasilannya ini tidak terganggu begitu. Nah, itu dia. Sama dengan model kita sekarang ya. Nah, ini adalah Allah-Allah Sungai Nil. Dari studi yang saya lakukan, ada 3 dewanya Sungai Nil yang ngetop gitu ya. Banyak dewa sebenarnya, tetapi 3 yang paling ngetop adalah Kum, Hapi, dan Osiris. Nah, Kum adalah dewa pelindung Sungai Nil. Dia menguasai seluruh Sungai Nil dan seluruh biota sungainya begitu. Yang kedua adalah Hapi. Hapi adalah rohnya Sungai Nil. Dan kedinamisannya pada musim hujan misalnya airnya gede, pada musim kering airnya agak pelan gitu ya, ada ganggang yang tumbuh, ada ikannya bulan ini banyak, bulan itu enggak. Nah, jadi dinamisnya sungai tersebut, nah itu diatur oleh si Hapi namanya, dewanya. Lalu dewa ketiga namanya Osiris. Osiris adalah dewa dunia di bawah bumi. Orang Mesir itu percaya bahwa aliran Sungai Nil ini adalah aliran darah dewa Osiris. Ya, makanya ini ngeri. Jadi ketika seluruh air di Sungai Nil itu berubah beneran menjadi darah, artinya dewa Osirisnya digorok, gitu loh, artinya digorok beneran menjadi darah gitu ya, artinya dewa Osirisnya mati, dibunuh sama Tuhan, digorok. Nah, buaya pada pergi, semua ikan mati gitu ya, sebuah biota sungai itu mati menjadi bangkai yang busuk. Ini berarti dewa-dewa paling utama di Mesir ini, si Kum, Hapi, dan Osiris, sama sekali tidak berkuasa lagi dan sama sekali tidak berdaya di dalam melindungi Sungai Nil ini sebagai sumber kehidupan. Karena sekarang bukannya jadi sumber kehidupan, jadi bencana, jadi sumber penyakit,
dan kematian. Buayanya keluar pastinya menyerang manusia. Ya, ikannya semua mati, ikan segar mah enak, ikan mati mah bau ya, makan juga mencret gitu. Sehingga ini menjadi sebuah penyakit begitu. Nah, yang ekstrimnya adalah memang ketika air itu menjadi darah, seolah-olah dewa Osiris itu lagi digorok gitu ya, dan itu beneran menjadi darahnya yang Tuhan mau tunjukin gitu. Nah, jadi ngeri nih. Ini suatu hal peperangan antara Tuhan Yahweh dengan para Allah itu yang sungguh-sungguh mengerikan bagi orang Mesir. Karena itu yang mereka andalkan selama ini, dan sekarang ini dengan gagah perkasa begitu ya, Tuhan itu menunjukkan tulah pertama ini seharusnya membuat bangsa Mesir itu sadar. Mestinya mereka sadar bahwa dewa-dewa mereka ini nggak mampu melindungi sungai Nil. Artinya apa? Dewa-dewa itu adalah ilusi yang dibikin-bikin sendiri. Mestinya mereka sadar. Karena mereka sadar bahwa ini dewa ngawur, nggak ada gitu. Nggak mampu. Masa melawan satu Allah Yahweh nggak bisa. Nah, harusnya itu membuat mereka sadar. Nah, tapi apakah mereka sadar? Enggak. Ya, jadi kita tahu ya, tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Jadi ahli Mesir bisa bikin loh, ya, kuasa iblis hanya bisa meniru dengan ilusi, manipulasi. Jadi ini yang saya tegaskan minggu lalu, iblis bisa nggak bikin? Bisa, dalam hal ini buktinya dia bisa, tetapi ini berbentuk ilusi, manipulasi. Dan mereka menyamarkan, membuat tidak kentara kuasa Tuhan dengan menyamainya. Jadi dia bilang, oh Tuhan bisa, gue juga bisa. Nah, dia bikin juga air jadi merah begitu. Apakah itu darah? Kita tidak tahu, tidak pernah Alkitab tidak menjelaskan apa-apa ya. Tetapi yang jelas adalah ini ilusi. Sama seperti dia bikin ular. Ularnya Harun bisa caplok tuh ular. Kenapa ular? Dia nggak bisa makan ularnya Harun karena ularnya nggak ada. Ularnya itu cuma bohongan doang. Dan kenapa ular Harun bisa makan semua ular nggak kenyang-kenyang? Karena ularnya ilusi, gitu ya. Nah, jadi kuasa iblis itu tidak mampu melawan kuasa Tuhan. Kalau mestinya air jadi darah, harusnya kalau dia mau counter darah jadi air, mestinya gitu dong. Tapi enggak, dia malah ikutan bikin air jadi darah untuk menyamarkan kuasa Tuhan, ya. Tetapi darah dia darah-darahan gitu ya, pura-pura gitu. Sehingga tidak mampu memang. Nah, tetapi Firaun yang melihat ahli-ahlinya itu mampu bikin air jadi merah juga, hati Firaun berkeras ya, sehingga ketika Firaun ngelihat ahlinya mampu, sehingga hati Firaun berkeras. Ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tuhan udah ingetin si Musa tadi kan, Firaun akan keras hati loh. Ya, Musa, Tuhan belum kerasin loh hatinya. Tuhan cuma bilang, Firaun akan keras hati. Seperti yang telah Tuhan firmankan. Jadi Tuhan udah ingetin Musa. Nah, Firaun berpaling. Berpaling itu artinya pura-pura tidak tahu. Mengecilkan persoalan. Kadang-kadang kita juga begitu ya. Ada persoalan, terus nggak berani hadepin, dianggap nggak ada. Berkelahi sama suami, nggak tahu masalahnya apa, bagaimana pemecahannya, ya anggap enteng aja udah deh, nggak ada apa-apa, dan kita tidak menyelesaikan persoalan itu sampai nanti menggunung dan meledak begitu kan. Nah, Firaun begitu, dia berpaling, pura-pura tidak tahu, dia kecilkan persoalannya, dia lalu masuk ke istananya dan nggak mau memperhatikan hal itu juga. Sudah langganan aqua mungkin dia waktu itu, sehingga dia tidak peduli air jadi darah. Nah, tetapi semua orang Mesir lainnya menggali-gali di sekitar Sungai Mesir mencari air untuk diminum sebab mereka tidak dapat meminum air Sungai Nil. Ya, jadi ingat teman-teman, malapetaka ini dihadapi dengan berbagai cara untuk bisa survive. Jadi mungkin karena Mesir ini kan peradabannya udah maju. Di sini saatnya mereka menciptakan destilasi air. Di sini saatnya mereka menciptakan penyulingan air gitu ya. Jadi dia berupaya nih bagaimana bisa supaya air merah tadi menjadi putih lagi gitu kan. Sama seperti COVID-19 kita saat ini. Belum ada vaksin kan? Ini kalau kita anggap tulah Tuhan nih, belum ada vaksin loh. Tapi kita masih survive nggak? Masih.
Ya, yang kena COVID ya sebagian meninggal, yang nggak tahan, tapi sebagian bisa pulih kembali walaupun kita nggak tahu apakah itu akan kembali lagi. Jadi kondisi kita seperti sekarang ini, saya bisa bayangkan itu seperti air menjadi darah. Kita masih hidup, ya, masih banyak upaya yang dilakukan bagaimana air itu bisa menjadi kembali bisa berfungsi semula gitu ya, tidak immediate mati gitu, enggak. Ya, semua orang melakukan segala macam upaya untuk bisa survive. Akan ada banyak korban yang tidak bisa diselamatkan, tapi pelan-pelan. Nah, sehingga di dalam Alkitab tidak mencatat sungai menjadi darah ini berhentinya kapan, itu nggak dicatat. Ya, ada beberapa studi. Jadi saya lama nyari gitu ya. Ada beberapa tafsiran yang mengatakan mungkin sekitar 3 bulan. Jadi ada periodenya ketika air itu pelan-pelan kemudian mungkin ada curah hujan, ada mata air baru yang timbul dan seterusnya, sehingga dalam 3 bulan dia kembali normal. Ada yang mengatakan begitu. Tapi yang jelas Alkitab tidak menyatakan itu berapa lamanya persisnya, kita tidak tahu. Artinya ini bukan tulah yang benar-benar mematikan. Nah, tulah ini kena nggak sama orang Israel? Ya, ini kan tulah yang terjadi di sungai Nil ya. Artinya Israel yang juga mengambil air di sungai Nil harusnya juga kena. Ya, karena ini yang ditulahi adalah sungai Nilnya. Jadi siapapun yang mengandalkan sungai Nil tersebut pasti kena. Ya, karena tidak ada pembedaan di sini. Ya, itu dia. Jadi tulah pertama ini menulahi sungai Nil. Nah, tulah kedua kita masuk ya, katak. Ini geli nih katak. Saya sih berani loh sama katak. Saya berani pegang. Nah, demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Jadi 7 hari setelah Tuhan menulahi sungai Nil, baru peristiwa ini terjadi ya. Sudah 7 hari berlalu, Tuhan menulahi sungai Nil, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergi menghadap Firaun. Jadi Tuhan suruh lagi Musa, pergi menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, nah jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Nah, ingat polanya kembali ya, yang Tuhan minta adalah biarkan umatku pergi. Supaya apa? Mereka beribadah kepadaku. Itu permintaan Tuhan, itu mesti masuk di dalam benak kita. Kita tuh dipanggil keluar untuk apa? Untuk ibadah. Dipanggil keluar untuk beribadah. Dipanggil keluar untuk beribadah. Itu mesti kita ingat. Itu yang Tuhan panggil. Ya, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak, ya, gue udah minta nih ya, membiarkan mereka pergi, maka ya konsekuensinya, jika kau tolak, ini yang akan terjadi. Aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Ya, katak-katak akan mengeriap di dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan di dalam kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu. Itu ditegaskan ya, sampai kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke tempat adonanmu. Orang Israel kena nggak? Kena. Ya, karena Israel juga pegawai-pegawainya kan, dan rakyatnya juga kan dalam hal ini. Jadi tulah 1, 2 ini kena semua, ya, nggak ada pembedaan. Jadi kata itu keluar dari sungai Nil, karena sungai Nil itu begitu panjang ya. Ingat tanah Goshen itu di utara, di atas. Jadi sungai Nil itu panjang sekali. Jadi tanah Goshen harusnya orang Israel tempat tinggal juga kena. Nah, kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Nah ya, jadi saya kebayang, katakan banyak banget. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, ke atas kolam, dan buatlah kata-kata itu bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah kata-kata itu, lalu menutupi tanah Mesir.
Ya. Nah, tetapi para ahli, nah ini ahlinya Mesir bikin lagi. Bisa juga mereka ya bikin, para ahli itu membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Nah, ini yang saya mau challenge nih, ya. Teman-teman coba bayangin ya. Jadi kuasa iblis hanya bisa meniru dan kembali dengan ilusi, manipulasi ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang upayanya iblis adalah menyamarkan kuasa Tuhan dengan menyamainya, ya. Logikanya kan gini, kalau kata muncul, kalau dia mau lawan nih, apa yang harusnya dia lakukan? Kalau memang lebih hebat, iblis mau nunjukin dia lebih hebat, seharusnya dia membuat musuhnya katak, bukan? Katak muncul, mestinya iblis bikin ular. Kan udah jago bikin ular kemarin. Ya kan? Tapi kenapa dia nggak bikin ular, coba? Itu yang saya challenge gitu ya. Jadi harusnya kalau Tuhan bikin katak, iblis bikinnya ular. Jadi ular makan katak, kan gitu. Tetapi di sini ketahuan bahwa ularnya hanya ilusi, nggak bisa makan katak. Nah, ini yang jadi kita mesti linkkan ke mukjizat yang pertama kali yang Musa cobain di depan Firaun. Para ahli bikin ular juga. Nah, kalau demikian kenapa nggak bikin ular? Ya toh? Karena ularnya cuma ilusi, mau dia bikin pun nggak bisa makan katak. Ayo loh. Nah, di sini ketahuan ya bahwa ularnya itu hanya ilusi. Sehingga para ahli ini bukannya bikin ular, dia bisa bikin katak lagi, tiru-tiru gitu. Itu pun hanya ilusi, hanya untuk menyamarkan kuasa Tuhan. Jadi jadilah katak ini ada di mana-mana, sampai masuk ke kamar tidur, sampai kemana-mana. Nah, kenapa menjelaskan kamar tidur ya? Saya akan jelaskan nanti ya. Kenapa kok ditegaskan itu 2 kali Tuhan bilang di sini ya, di ayat ini. Nah, di ayat ini ya, ayat 3 dikatakan sampai ke dalam istanamu, ke kamar tidurmu, sampai ke tempat tidurmu. Nah, itu ada pesan yang Tuhan mau sampaikan di situ ya. Nah, kenapa? Jadi, sampailah kamar tidur nih ceritanya. Dan sampai ke kamar tidurnya Firaun juga, begitu kan, dan istrinya juga, dan anak-anaknya juga. Nah, rumah orang Mesir itu, rumah orang kayanya itu bertingkat-tingkat gitu. Artinya kalau sudah sampai ke atas-atas tempat tidur itu, waduh kacau banget gitu ya, sudah semua daerah. Nah, jadi dewa pelindung, ada dewi pelindung kelahiran, namanya Heket. Ya, nah si Heket ini adalah istri dewa Kum tadi, dewanya si Sungai Nil tadi. Dipercaya begitu ya, si Heket adalah istri dari dewa Kum, sang pencipta dunia yang pelindung Sungai Nil tadi. Oke. Nah, dia ini dilambangkan sebagai dewi berkepala katak. Nah, ini dia ya. Jadi dia ini mewakili nih ya, seorang dewi berkepala katak. Nah, si dewi ini tugasnya itu adalah melindungi perempuan-perempuan. Jadi perempuan-perempuan Mesir pakai jimat untuk melindungi mereka pada waktu melahirkan. Jadi Heket, ini si Dewi Heket ini adalah simbol untuk berkat dan perlindungan ibu dan anak, memberikan kesehatan rahim, kesuburan dan kesehatan selama mengandung, dan keselamatan dalam melahirkan anak. Jadi dikatakan si Dewi Heket ini yang meniupkan nafas kepada anak. Ya, jadi yang kasih badan si Kum, yang kasih nafas si Heket. Nah, sehingga dikatakan Heket ini seperti dewi untuk pelindung keluarga, ya, pelindung anak beranak seluruh keluarga. Nah, dalam hukum Mesir, membunuh katak bisa dihukum mati. Kenapa? Karena Dewi Heket ini yang berkepala katak ini dianggap pelindung keluarga gitu. Jadi yang kayak apa ya? Suatu dewa yang melindungi keluarga dan memberikan kehidupan, nafas kehidupan bagi keluarga tersebut. Sehingga bunuh katak itu bisa dihukum mati di Mesir. Jadi nggak ada yang jualan suike loh ya di Mesir ya, nggak bisa mati semua. Nah, sekarang katak ini ada di seluruh negeri, di dalam setiap rumah, bahkan sampai kamar tidur.
Kenapa kamar tidur? Karena disitulah bayi-bayi dilahirkan. Gitu ya. Nah, mengapa sampai dikatakan sampai kamar tidur dan tempat tidur? Untuk ngenyek, ya, untuk mencoreng mukanya si Dewi Heket ini, ya, si Dewi Pelindung ini tidak mampu lagi menahan itu semua dan tidak berfungsi apa-apa karena memang dia tidak ada, dan katak ini menjadi musibah yang menjijikkan dan merusak dan menyengsarakan. Jadi tadinya Dewi Pelindung, orang ngelihat katak itu sebagai sakral begitu ya. Sekarang saking kataknya begitu banyak dan menjijikkan, basah, becek dan seterusnya, menjadi sesuatu yang menjijikkan, merusak dan menyengsarakan. Nah, itu yang mau disampaikan ya. Jadi Firaun kemudian memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan Yahweh supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan Yahweh. Jadi Firaun sekarang begging nih sama Musa. Ya, tadinya mengagung-agungkan katak, sekarang ini aduh saking kataknya banyak banget, dia bilang nih Firaun minta, Musa tolong berdoa deh sama Tuhanmu Yahweh itu. Berarti apa? Dia mengakui Yahweh lebih hebat. Dia mengakui Heket lagi nggak berdaya nih. Jangankan atas hidup manusia, mengatur katak aja nggak mampu si Heket. Karena sekarang katak telah merusak kehidupan manusia. Dan si Heket diem aja, nggak ngelakuin apa-apa. Seolah-olah begitu ya. Dan Firaun, nah tolong perhatikan kata ini ya. Firaun minta dijauhkan. Firaun minta dimatikan nggak Heketnya, kataknya? Kagak. Dia minta dijauhkan. Nah, kenapa dia minta dijauhkan? Karena dalam hukum Mesir, orang membunuh katak bisa dihukum mati. Nah, Firaun ini masih percaya dan tidak berani mematikan katak. Itu dia. Ya, coba renungkan sedikit. Jadi dalam hukum Mesir ini, bunuh katak ini hukum mati ini ya. Nah, udah jelas-jelas lihat kataknya nggak berfungsi apa-apa ya si Dewi Heketnya, dan tapi nggak berani kasih mati katak. Artinya dia masih percaya dong, kalau gue matiin cilaka gue nih, bisa kena tulah gue nih, kena kutuk begitu ya. Jadi dia main aman si Firaun ini. Dia sadar Heket nggak berdaya, tapi dia nggak mau ambil resiko, takut kena kutuk. Jadi dia bilang jauh-jauh aja, jangan kasih mati, jauhkan kata-kata itu dari aku dan rakyatku. Aku mulai ngerti bahwa Heket nggak berdaya, tapi jangan dikasih mati, jauh-jauh aja. Ya, gue takut kena kutuk, kira-kira begitu. Sehingga dia mau bilang tuh seolah begini, jangan musnahkan Allahku, tapi aku biarkan kamu pergi ibadah. Pergilah, tapi jangan musnahin Allahku ya, seolah-olah dia mau bilang begitu. Nah ini yang saya mau tantang teman-teman. Sama dengan kita sekarang, saya yakin sebagian dari kita, saya misalnya background-nya Cina keturunan. Orang tua saya tidak beragama dan orang tua saya bukan, tapi saya melihat banyak teman-teman saya tuh yang hidup dengan percaya, kita bilang kayak kertas hu ya, istilahnya yang sebelah kiri ini ya, kertas yang ada tulisan baiknya tuh ditempelin tuh di pintu, ditempelin di mana. Setelah menjadi Kristen pun banyak orang Kristen masih tempel-tempel begituan, bukan? Orang Jawa misalnya kejawen, pegang keris. Setelah menjadi Kristen pun, ini keris nggak dibuang gitu, disimpan. Bahkan ada beberapa rumah yang mungkin masih punya altar. Kita masih punya jimat, pegang inilah, batu cincin lah, apa segala macam. Nah ini sama nih kayak Firaun, yang minta itu dijauhkan, tapi nggak berani putusin, pengecut sebenarnya, dan menjual imannya untuk sesuatu yang dia takut. Jadi ya selagi nggak mengganggu nggak apa-apa lah. Ini banyak sekali saya lihat ya, misalnya kalau kita, terutama orang meninggal, masuk peti jam berapa, ini jam berapa, tutup jam berapa, itu mesti pakai hitung-hitung tuh, segala macam. Nah, kenapa kita nggak berani bilang enggak? Karena kita takut, kan nggak apa-apa lah ya.
kan nggak ganggu lah ya, udahlah, kan gitu ya. Nah, sekarang saya nanya ya, apa itu berkenan bagi Tuhan? Coba renungkan, apa itu berkenan bagi Tuhan? Apa dia mau kita seperti itu? Dan kita masih percaya hal-hal lain, Allah katak kita ini. Itu hal yang menjijikkan bagi Tuhan. Nah, saya mau mengundang teman-teman, mari kita pikirkan dan mari kita renungkan, dan mungkin malam ini menjadi satu malam di mana kita harus bertobat, dan kalau Anda masih punya barang-barang seperti ini, buanglah dan putuskan itu dalam nama Tuhan, dan jangan ingat-ingat lagi, out, beres urusan, ya. Karena Allah kita bukan adalah Allah yang tidak mau, dia tidak mau diduakan, dan dia tidak bisa toleransi hal-hal seperti ini. Ya, nah mari kita lanjutkan. Nah, sehingga kata Musa kepada Firaun, silakan Tuanku katakan kepadaku. Ya, makanya ini Musa pinter nih. Nah, Musa udah mulai pinter nih sekarang. Musa itu pinter, saudara-saudara. Saya salah. Musa itu pinter sekali. Jadi Musa bilang sama Firaun, silahkan Tuanku katakan kepadaku bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu, dan untuk rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di Sungai Nil saja. Jadi, Firaun minta dijauhkan, tapi Musa menyampaikan dilenyapkan dan hanya tinggal di habitatnya Sungai Nil. Ya. Nah, Musa tanya, kapan? Kapan kamu bersedia? Dewi katakmu itu tak lenyapkan, begitu ya. Nah, katanya si Firaun, besok. Lalu kata Musa, jadi seperti katamu, supaya Tuhan mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Yahweh Allah kami. Ingat ya, besarnya cuma satu Allah, tidak ada Allah lain. Ya. Musa menegaskan kepercayaan Mesir kepada Heket adalah sia-sia. Ini yang Musa mau tegaskan. Tunjukin lu ya, kan gitu ya. Makanya jangan percaya pada si Heket. Apa sih kepercayaan kalian itu? Sia-sia, begitu ya. Dewi katak tidak mampu mengendalikan katak. Heket itu adalah ilusi semata-mata. Kalian aja yang bikin-bikin, kan begitu, melindungi keluarga. Ya, karena kalian percaya sebenarnya pada dirimu sendiri dan kamu bikin dewanya untuk lindungin keluargamu, kan begitu. Nah, maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawaimu dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di Sungai Nil saja. Nah, saya mau menegaskan tentang tinggal di Sungai Nil ini. Katanya kataknya dimusnahkan, dilenyapkan gitu ya. Nah, yang Musa mau bilang itu adalah katak adalah katak. Sungai Nil adalah sungai, jadi katak tinggallah di sungai. Begitu yang Musa mau bilang. Gitu. Makanya Musa bilang, tinggallah katak itu di Sungai Nil saja, supaya katak-katak itu dilenyapkan dari rumahmu, ya, dari keluargamu. Artinya katak itu bukan dewi pelindung keluargamu. Yang namanya katak, ya katak. Ya, dan rumahnya di mana? Di Sungai Nil. Sungai Nil itu apa? Ya sungai, begitu. Itu yang Musa mau katakan, supaya katakmu itu tinggal aja di sungai sonono, gitu. Jadi jangan anggap itu dewa, jangan anggap itu pelindung keluarga lu yang boten-boten aja. Itu yang Musa mau bilang. Katak ya katak, dan dia tinggal di sungai, ya. Pintar ya Musa ya. Lalu Musa dan Harun keluar, meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Jadi di sini jelas, Alkitab mencatat, ya Musa mencatat bahwa kata-kata itu didatangkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang mendatangkan kata-kata itu. Tuhan berkuasa atas apapun. Ya, Tuhan berkuasa atas katak. Saya teringat cerita Yunus. Yunus itu kan dia membalelo dari Tuhan kan, berontak dari Tuhan, terus dia kabur kan, disuruh ke Niniwe, nggak mau, dia pergi ke Tarsus. Sudah itu kan kapalnya kena badai, lalu dia dimakan sama ikan paus kan, ditelan sama ikan paus, 3 hari dia di dalam perut ikan paus. Nah banyak orang debat ini, mana mungkin itu terjadi dan seterusnya ya.
jadi dari satu argumen yang saya baca tuh lucunya gini, kenapa kita berdebat tentang ikan paus telan Yunus, which is ikan paus guadenya minta ampun, sangat memungkinkan bisa menelan manusia dan manusia bisa hidup di perutnya, tapi kita tidak kagum terhadap ulat satu biji yang makan pohon dalam satu hari. Karena kemudian kan nantinya si Yunus kan berlindung di bawah sebuah pohon, dan kemudian Tuhan suruh ulat makan itu pohon, hilang itu pohon, dan si Yunus mengeluh gitu kan. Nah, bayangkan kalau Tuhan bisa suruh ikan paus, Tuhan juga bisa suruh ulat makan itu pohon. Sama, Tuhan yang sama bisa bilang, katak keluar, katak pergi ke situ, katak kembali ke sungai Nil. Nah, ini Tuhan yang berkuasa atas apapun. Ya, ulat aja bisa diatur sama Tuhan. Jangankan anjing gitu, anjing saya disuruh pergi dia gitu kan. Ya, Tuhan, ulat aja bisa diatur. Coba. Ya, nah, Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Jadi yang dilakukan itu adalah katak itu semua mati. Di rumah, di halaman, di ladang. Artinya jangan nyentuh-nyentuh keluarga lagi. Mati semua, begitu kan? Nah, Tuhan mendengarkan. Jadi di sini ya, itu yang saya bilang, Tuhan itu pekanya luar biasa, sayangnya sama Musa luar biasa. Ini ditunjukin nih sama Musa, gue dengerin lu kan, ku ikutin perintahmu Musa, seolah-olah Musa yang Tuhan yang jadi Musa, begitu kan. Jadi Tuhan mendengarkan Musa dan melakukan seperti yang dikatakan Musa. Itu sebuah kalimat yang sangat rendah hati. Bayangkan ya, kalimat ini ditulis begitu, dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa. Siapa yang Allah coba? Hebat ya, Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa. Bukannya Musa melakukan seperti yang dikatakan Tuhan. Tuhan sungguh rendah hati, dan dalam hal ini begitu sayang sama Musa. Ya, nah, kata-kata itu dilenyapkan betulan, dan bukan dijauhkan. Ya, kata-kata itu habis, mati lenyap dari rumah, halaman, dan ladang. Lalu dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Ya, nah, jadi itu dia. Jadi yang saya mau tegaskan adalah, suaranya masuk. Ini si Heket tadi ya. Si Heket tadi, dia menjadi pelindung. Nah, jadi sekarang semua katak mati. Menunjukkan Dewi Katak tidak bisa mengendalikan katak dan tidak berdaya melindungi bahkan kataknya. Kataknya mati semua, gitu kan? Nah, tulah kedua ini seharusnya kembali membuat bangsa Mesir itu sadar bahwa Dewi Heket itu cuma ilusi. Ya. Mereka itu ingin melindungi keluarga. Nah, untuk melindungi keluarga ini, dia membuat sebuah dewi supaya keluarga ini dilindungi. Tapi itu ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Nah, ingat teman-teman, banyak Allah itu tuh kita ciptakan sendiri. Terus kita merasa nyaman dengan Allah yang kita ciptakan sendiri. Itu yang dihancurkan sama Tuhan. Ya. Nah, tulah ketiga. Kita masuk ke dalam tulah ketiga. Tulah ketiga adalah nyamuk. Nah, sebenarnya bukan nyamuk persisnya ya. Itu adalah lice atau gnat atau kutu sebenarnya. Mari kita lihat rame-rame ya. Nah, tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ini dasar Firaun nih kembali. Ia tetap berkeras hati. Jadi bukan Tuhan loh ya yang kerasin hatinya, dia sendiri. Ya, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, Tuhan udah kasih tahu sama Musa, dia akan keras hati loh Musa, dan ini ditunjukin sekali lagi. Begitu katak udah mati semua, udah lega nih kan, udah nggak keinjek katak lagi gitu kan, udah sapu-sapu, udah bau, udah dibakar semua beres. Dia lega kan, udah dia berkeras hati lagi, nggak mau dengerin mereka. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun. Nah, kali ini nggak permisi loh, nggak datang lagi kepada Firaun loh, langsung Tuhan bilang sama Musa, katakan kepada Harun, ulurkan tongkatmu, pukul itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk
di seluruh tanah Mesir. Menjadi kutu itu tadi, seluruh tanah Mesir. Musa dan Harun tidak menghadap Firaun lagi kali ini. Ya, Tuhan langsung mendatangkan tulah ketiga nyamuk ketika Firaun berkeras hati dan melanggar perkataannya. Dia tadi udah bilang udah boleh pergi kan? Nah, tetapi karena dia langgar, nggak jadi, dipukul sama Tuhan. Nah, jadi lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya, memukul ke debu tanah. Jadi terbang nih debu tanah dan itu jadi nyamuk. Dan nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Jadi begitu dia, saya ngebayangin gitu, tupuk gitu ya, ada angin kencang gitu, wuur gitu, jadi debu jadi nyamuk semuanya. Nah, para ahli pun nih, data ahlinya Firaun ya, membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Kembali tiru kan, mau tiru lagi nih, bikin nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat kali ini. Nggak bisa dia bikin kali ini, ilmu kurang tinggi. Ya, sehingga nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Ya, karena ini kecil-kecil mungkin, jadi nggak mampu si para ahli melakukannya lagi. Dan demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun. Ini para ahlinya udah give up. Kasih tahu Firaun, inilah tangan Allah. Dia udah kasih tahu Firaun, itu tangan Allahnya orang Ibrani itu. Ya, tetapi hati Firaun berkeras. Tuhan nggak ngerasin hatinya loh, ini Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Itu berkali-kali Musa mencatat seperti yang difirmankan Tuhan. Karena Tuhan udah ingetin orang ini akan keras hati. Nggak mau dengar. Nah, jadi kutunya tuh kayak gini nih. Jadi kutu yang datang dari tanah gitu ya, bentuknya seperti itu dan dia tuh menggigit gitu ya, dan ada gampang sekali di dalam setiap bulu binatang, manusia semua digigitin semua ya, dari rambut jadi seperti kutu gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Jadi kita mesti tahu dewanya orang Mesir namanya Geb, itu dewa bumi. Nah, dewa bumi, bahasa Ibraninya untuk kutu, nyamuk tadi itu adalah lalat pasir. Ya, dalam bahasa Ibrani itu arti literally-nya itu adalah lalat pasir. Sehingga serangga ini memang munculnya itu dari tanah. Ya, nah orang Mesir itu menyembah dan mempersembahkan korban untuk dewa Geb. Jadi dewa Geb ini kan dewa bumi nih. Karena apa? Karena orang Mesir itu kan dia menggali bumi, mendapatkan hasil bumi, begitu ya. Jadi dia ciptakan dewa untuk melindungi bumi dan tanah, agar bumi ini menghasilkan seperti yang mereka inginkan. Kembali, saya bandingkan dengan orang Israel yang mengandalkan curah hujan. Mereka tidak mengandalkan bumi, mereka mengandalkan curah hujan. Curah hujan itu datangnya dari Tuhan. Ya gitu. Jadi orang Israel itu berharap kepada Tuhan untuk turunin curah hujan baru bisa terjadi panen gitu. Nah, orang Mesir tidak mengandalkan curah hujan karena dia punya Sungai Nil yang dia andalkan tadi. Dia bikin pengairan untuk memberikan air kepada bumi. Jadi everything itu dia kontrol nih si Mesir ini. Jadi Sungai Nil dikontrol, dijadiin dewa. Keluarga mau dikontrol, dijadiin dewa Heket. Sekarang bumi mau dikontrol. Apa yang ditanam bisa berhasil dengan pengairan dari Sungai Nil, kan gitu. Dibikin lagi dewanya, namanya dewa Geb. Begitu. Nah, sehingga Mesir itu sudah mempertahankan dirinya dan merasa apa-apa tuh bisa bikin sendiri gitu. Nah, sehingga ahli-ahli di sini ahli-ahli tidak mampu melakukan mujizat ilusi yang serupa. Kurang tinggi ilmu ya. Nah, wabah nyamuk ini menjadi tidak terkontrol, menunjukkan kembali dewa Mesir yang tidak berdaya. Ya, Tuhan nih balikin nih. Ya. Bumi menjadi penghasil. Kata Mesir kan bumi ini penghasil. Sekarang bumi ini, makanya tongkatnya Harun itu ditepokkan ke bumi ini, debu tanah itu menjadi malapetaka. Itu pesan yang Tuhan mau sampaikan. Bumimu ini kujadikan malapetaka sekarang. Ya, dewa lu bisa apa?
Nah, ya, sehingga tulah ketiga ini seharusnya kembali membuat bangsa Mesir itu sadar bahwa dewa Geb itu hanyalah ilusi. Nggak ada itu. Tuhan itu balikin gitu. Ya, bumi yang kau anggap penghasil yang menjadi sumber penghasilanmu, kubalikan sekarang. Bumi menjadi malapetaka. Debunya aja udah bikin lu mati. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, kita masuk ke tulah keempat, lalat pikat. Ayat 20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Bangunlah pagi-pagi. Ingat, dia tahu banget polanya Firaun ya. Berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar dari sungai, habis buang hajat, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ingat ya, pesan yang sama. Biarkan umatku pergi supaya beribadah kepadaku. Dipanggil untuk beribadah. Oke. Nah, Tuhan menyuruh Musa kembali pergi. Ya, kalau yang tulah ketiga ini Musa sama Harun nggak pakai permisi, langsung sikat aja si Firaunnya. Kali ini permisi lagi. Suruh pergi lagi ke sono. Nah, di sini dicatat Harun tidak menemani. Jadi nggak ada nih, Tuhan berkata kepada Musa, nggak bawa Harun loh. Nah, lihat ya, bagaimana Tuhan training Musa ya. Nah, sebab jika engkau, terus dia suruh bilang si Musa kan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan tikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu. Sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan tikat. Sekarang saya masuk rumah kita, pasti karena jorok ya kan. Kita masak terasi lah, ada baunya yang bikin lalat masuk. Kita makan sesuatu yang basah dan bececeran begitu, biasanya lalat akan datang. Jadi lalat itu datang karena jorok. Ya, dan lalat itu membawa segala macam penyakit karena dia main di jorok melulu. Jadi lalat nggak main di jorok. Makanya kita tuh sebel sama lalat karena lalat kalau menghinggap ke makanan kita pasti kakinya bawa penyakit karena dia selalu datang karena jorok. Nah, ya. Sekarang kita lihat lagi nih, dewanya Mesir siapa nih, dewa lalat? Ini agak unik ya, Amon-Ra. Amon-Ra adalah dewa yang berkuasa atas seluruh ciptaan, terutama matahari. Makanya dewanya orang Mesir, Ra, itu terkenal ya, dewa matahari. Dia berkuasa atas matahari. Nah, dewa Amon-Ra ini, dewa yang berkepala lebah. Jadi dia nggak berkepala lalat loh, dia berkepala lebah. Nah, itu bedanya. Tahu nggak lalat selalu berkelahi sama lebah? Nah, jadi Amon-Ra itu, kalau kita bicara Amon-Ra, dia bicara tentang matahari dan bicara tentang kerja, tentang lebah kan, ya. Jadi matahari adalah waktunya bekerja. Jadi kita bisa mengasosiasikan matahari itu kan terang, artinya orang kerja di waktu siang hari. Jadi Amon-Ra itu mewakili dewa yang melindungi pekerjaan kita. Dan lebah, dia pakai lebah, itu artinya dia adalah pekerja keras yang terus-menerus bekerja untuk menghasilkan madu. Lebah kan gitu ya. Jadi yang disebut dengan Amon-Ra ini adalah dewa yang melindungi pekerjaan dan membuat seluruh pekerja itu harus bekerja keras gitu untuk menghasilkan gitu loh. Nah, itu budaya Mesir tuh seperti itu. Bikin kita kerja. Makanya Firaun bilang ya di pasal 5, aku akan membuat mereka terikat dalam pekerjaan mereka. Karena itulah cara iblis mengikat kita. Kita itu disuruh kerja terus, dan semakin keras bekerja, semakin banyak uang dihasilkan, persis kayak lebah. Terus gitu ya. Dan itu yang dijadiin dewa begitu. Untuk melindunginya. Jadi Amon-Ra, dewa pencipta yang mengandalkan kerja keras ini sebagai Allahnya, sumber rezekinya. Jadi kerja dan kerja keras. Ini udah jadi Allah nih. Yang di mata Tuhan, pekerjaanmu itu dan kerja kerasmu itu keduanya menjijikkan. Sesuatu yang jorok,
yang mendatangkan lalat dan penyakit. Makanya orang yang kerja keras, orang yang nggak bisa membalance hidupnya, stres, kolesterol tinggi, asam urat, sakit jantung, dan seterusnya. Itu yang iblis kasih ke kita, bukan? Itu harga yang harus kita bayar, bukan? Nah, jadi si Amon-Ra itu begitu, ya. Orang Mesir mendewakan, membuat sebuah dewa untuk melindungi pekerjaannya dan semangat kerja kerasnya. Kedua hal ini di mata Tuhan, kalau lu andelin gitu menjadi Allahmu, itu merupakan kejijikan, sesuatu yang jorok di mata Tuhan, yang akan mendatangkan lalat dan penyakit. Jadi wabah lalat ini menghancurkan Amon-Ra. Ya, nggak ada lagi kerjaan lo itu, nggak ada lagi kerja kerasmu itu. Ya, ditunjukin seperti begitu kira-kira ya. Jadi tulah keempat ini kembali seharusnya membuat bangsa Mesir itu sadar bahwa dewa Amon-Ra ini nggak ada, hanya ilusi. Lu tuh mengandalkan pekerjaanmu dan hasil kerja keras dan semangatmu untuk kerja keras itu. Kalau itu yang engkau andalkan di dalam hidupmu untuk menghasilkan uang, untuk menghasilkan gaya hidup yang mewah, ingat teman-teman, saya ingetin sekali lagi ya, bagi Tuhan itu kejijikan, jorok, dan Tuhan akan datangkan lalat, ya, dan menjadi penyakit. Nah, Tuhan bilang, pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku berada, ya, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada lalat, supaya engkau mengetahui bahwa akulah Tuhan di negeri ini. Di sini Tuhan bilang nih, ini adalah tulah pertama di mana Tuhan membuat perbedaan antara umat Israel dan orang Mesir. Ya, jadi tulah 1, 2, 3 orang Israel juga kena loh, bukan nggak kena. Ya, mungkin Tuhan mengendalikannya itu adalah kayak tadi tuh nyamuknya orang Israel kan mungkin nggak tahu lah saya ya, mungkin itu tadi dia tidak terlalu dekat sama Sungai Nil mungkin, sehingga saya rasa Tuhan tetap beranugerah sama umat Israel, tetapi yang kita tahu bahwa tulah 1, 2, dan 3 orang Israel di tanah Goshen juga kena. Ya, tetapi tulah keempat ini adalah tulah pertama Tuhan membuat perbedaan antara umat Israel dan orang Mesir. Kenapa? Saya mikir tuh kenapa ya? Karena orang Israel ini sudah jadi budak. Dia udah bekerja keras kan, dan dia tuh diperbudak. Dia bekerja keras bukan atas kehendaknya sendiri gitu. Dia tuh diperbudak. Makanya Tuhan tidak perlu memberikan mereka lalat pikat. Karena dia udah kerja keras itu bukan lagi untuk mencari duit atau mencari kenyamanan, dia udah jadi budak, kasihan gitu. Nah, makanya Tuhan tidak hukum mereka. Nah, tanah Goshen tidak terdampak karena umat Tuhan sudah bekerja keras atas paksaan, sehingga sebagai budak rodinya orang Mesir kan. Nah, jadi dia tidak menjadikan Allah pekerjaan bagi orang Israel. Ya. Nah, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu, besok tanda mujizat ini akan terjadi. Ya, Tuhan bilang begitu kepada si Firaun ya. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat tersebut. Jadi ingat, polanya Tuhan adalah sampaikan pesan dulu, bandel, peringatan, beneran dikasih. Ya, nah itu dia. Jadi beneran pikat ikut datang dan seluruh negeri itu menderita karena pikat itu. Ya, kita aja makan sesuatu yang kena lalat kita mencret gitu. Nah ini bayangkan lalat semua gitu kan. Nah lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aduh, kata Firaun, pergi deh katanya, persembahkan korban kepada Allahmu di negeri ini. Kacau gak? Ya, jadi Firaun memberikan ibadah bersyarat. Dia bilang, udah pergi deh, gitu ya. Tapi di sini ya. Nah, dia minta di sini saja. Nah, hukum dunia. Nah, ini Firaun ini ya mewakili dunia. Yang Tuhan mau tunjukin pada kita di kitab Keluaran ini. Dunia itu tuh mengelabui kita. Hukum dunia tuh bilang apa? Kalau ibadah cari yang dekat, cari yang cepat, cari yang hemat ongkosnya. Ya, yang efisien dan efektif, kan begitu.
Kalau sekarang kita online gitu ya, saya sama teman-teman sekolah di teologi aja, anak-anak muda nih, jujur dia jawab. Salah satu teman saya jawab begini, aduh ibadah sekarang Ci katanya, online ya, gue nyari yang paling singkat loh katanya. Kacau gak? Mahasiswa teologi ya coba. Jadi hukum dunia itu ibadah pun kita syaratin dekat, cepat, hemat, begitu kan, efisien dan efektif gitu ya. Nah, tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian. Sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan, Tuhan kan suruh kami keluar untuk menyembah Tuhan kan. Ada korban yang akan kami sampaikan kepada Tuhan Allah kami, itu adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Mengapa korban itu menjadi kekejian bagi orang Mesir? Ingat ya, orang Mesir itu menyembah dewa-dewi yang memakai simbol binatang, bukan? Kita udah ketemu nih, apa dari tadi, lebah, katak, belibis, kerbau, ular, kambing, anjing, dan lain sebagainya. Jadi kalau orang Israel nyembahin kambing nih, atau nyembahin domba nih, bisa dilempar sama orang Mesir, karena itu adalah dewanya, bukan? Di hukum persembahan memang tidak ada persembahan katak gitu kan, tidak ada persembahan lebah gitu, tetapi ada persembahan burung, ada persembahan kerbau, ada sapi, ada persembahan kambing, ya itu ada. Nah bagi orang Mesir kalau ngelihat seperti itu bisa dilempar nih orang Israel nih. Jadi Musa bilang nggak bisa. Kalau kita mau pergi ibadah, kita mesti serius. Jangan sampai ada penghalang-penghalang yang membuat kami tidak bisa beribadah. Jadi, ibadah kepada Tuhan itu menuntut totalitas kita. Ya, nggak boleh ada dalam tanda kutip Allah lain yang boleh mengganggu ibadah kepada Tuhan. Nah, ini yang harus coba kita pikirkan ya. Tidak boleh ada Allah lain yang boleh mengganggu ibadah kita kepada Tuhan. Nah, bentuknya apa? Apapun itu. Saya teringat ada satu teman saya yang hobinya tuh pakai bulu mata palsu gitu. Suatu waktu dia datang ke gereja dan bulu mata palsunya itu satu copot gitu kan. Dia nggak jadi ke gereja, tapi pergi ke pasar baru untuk memberesin bulu matanya. Itu mengerikan ya. Nah ini yang seperti itu. Ibadah kita itu kepada Tuhan itu menuntut totalitas. Nggak ada Allah lain. Dalam hal ini bulu mata sudah menjadi Allah lain yang mengganggu ibadah kita kepada Tuhan. Kenapa enggak copotin aja? Kenapa harus begitu ya? Nah, tapi itu satu kenyataan yang ada dalam aplikasi hidup kita sehari-hari. Nah, saya nggak tahu apa Allah Anda, tetapi itu yang harus kita waspada ya. Nah, kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya jangan kamu pergi terlalu jauh. Masih ngeyel, berdoalah untuk aku. Berdoanya udah minta nih, udah nyerah, artinya udah tobat nih kan, si Firaun kan, doain dong. Aduh, udah kacau nih kan gitu. Tapi nggak mau membiarkan orang pergi beribadah. Ada syaratnya gitu. Jadi Firaun melakukan pemberian bersyarat terus. Nah, kenapa pemberian bersyarat ini menyebalkan gitu ya? Karena pemberian bersyarat itu biasanya datang dari orang yang berkuasa. Ya, yang menunjukkan dia masih punya kuasa, dia pemilik orang Israel, makanya gue kasih lu kalau begitu. Nah, ini menyebalkan di mata Tuhan karena lu bukan siapa-siapa. Lu bukan pemilik umat ini. Kenapa engkau harus mensyaratkan itu? Itu orang Israel bukan budakmu. Ya. Karena sebenarnya orang Israel itu bukan budak kontrak loh. Mereka adalah orang bebas yang menumpang di Mesir, bukan? Jadi orang Israel itu bukan budak karena dikalahin gitu. Negaranya diserang, terus ditawan, terus dia dijadiin budak. Enggak begitu. Orang Israel itu tamu di Mesir, diundang sama Yusuf, datang di Mesir, ya kan? Dia menikmati Mesir. Dia bukan budak. Dia nggak ada kontrak budak di situ. Dia orang bebas yang menumpang di Mesir. Nah,
kenyamanan mereka yang harusnya cuma 5 tahun di Mesir membuat mereka terlena. Makan enak jadi tamu nih kan, Yusuf jadi raja pula kan gitu. Kenyamanan mereka membuat mereka terlena dan tinggal di Mesir dan menikmati semua kekayaan Mesir sehingga dia terikat dengan semua kenyamanan ini dan terjerat untuk tinggal dan membayarnya kemudian dengan kerja paksa. Familiar nggak sih dengan kita? Ya, kalau kita udah biasa minum Starbucks nih, nggak mau minum kapal api kan. Kalau kita udah biasa nonton bioskop, apa itu, premier, suruh nonton TV kecil di rumah, yang enggak lah. Ya, kalau kita udah biasa jalan-jalan ke luar negeri, masa ke Jogja, kan gitu. Nah itu dia, kenyamanan membuat setiap kita terlena. Dan kemudian kita terikat dengan kenyamanan ini. Orang Israel udah bisa makan ikan Sungai Nil nih, udah menjadi habit. Sungai Nil banyak pula ikannya kan. Nah sekarang disuruh keluar dari Mesir, ntar dia teringat lagi sama ikan nih. Ya, sehingga dia terikat dengan semua kenyamanan ini dan terjerat untuk tinggal di dalam kenyamanan ini dan berani terpaksa harus bayar kerja paksanya. Ya, nah itu yang celaka dari kita, sehingga kita mengorbankan bahkan hidup kita untuk membayar kenyamanan itu. Ya, nah sekali mereka pergi, jadi orang Mesir nih, orang Israel nih, kalau dia sekali pergi nih, dia pasti tidak akan kembali, karena dia bukan budak. Nah, saya mau menekankan sedikit tentang kenyamanan. Ini yang terjadi, bukan? Untuk membayar kenyamanan hidup kita itu, kita utang. Itu kerja dunia. Saya ini kerja di retail 26 tahun. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, saya ini dosanya banyak. Ya, bikin cicilan 0%, bikin orang selalu harus beli. Cicil bisa gampang kok, pakai sekarang entar bayar. Sampai semua orang kelibet sama utang. Terus nggak berani berhenti kerja karena harus bayar hutang. Hari gini nih, COVID nih kan, banyak teman-teman saya yang kehilangan pekerjaan. Terus mereka bilang apa? Aduh celaka, ini ada cicilan mobil, ini ada cicilan rumah, ada cicilan ini, cicilan nono, cicilan segala macam cicilan. Dan akhirnya kita mengikatkan diri kita kepada Mesir itu. Kita tidak bisa mengambil keputusan untuk menjadi orang bebas. Karena kita udah kejepret sama utang. Dengan gaya hidup dan standar yang kita agung-agungkan, yang menjadi Allah kita. Kalau nggak selevel itu, aduh gue malu nih. Masa tahun lalu ke luar negeri, tahun ini cuman ke Jogja? Nggak bisa, kita harus ini. Masa tahun lalu dapat mobilnya BMW, sekarang naik Kijang? Nggak bisa, harus yang lebih bagus. Itu kita sendiri yang menjebakkan diri kita di dalam kenyamanan itu. Itu yang saya mau tantang, teman-teman. Coba belajar hidup sederhana. Coba belajar memanage gaya hidup itu. Tidak berarti saya selalu menekankan ini ya. Mau penghasilannya berapa? Kita tahu kita tuh cuma bisa makan sangat sederhana. Mengapa kita harus mengumbar mentang-mentang uang kita banyak, terus bergaya begitu? Stop doing something yang nggak ada artinya, yang sia-sia. Coba berhemat, coba pakai gaya hidup yang hemat begitu, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan bebas karena tidak ada yang mengikat kita. Saya mengalami itu dalam hidup saya. Saya bisa berhenti kerja dengan seenak udel saya. Sungguh, teman-teman pasti tahu. Ya, yang bekerja dengan saya pasti tahu. Saya nggak ngomong bohong dalam hal ini. Saya bisa kerja, saya bisa berhenti suka-suka saya. Karena apa? Saya punya gaya hidup yang sangat sederhana. Teman-teman di Atria tahu, tiap hari saya bawa ompreng. Nggak pernah jajan di luar. Dan saya baik-baik saja. Dan sampai sekarang saya masih melakukan itu. Saya sekarang working from home, 3 kali sehari saya makan di rumah dan masak sendiri.
saya bersyukur banyak teman-teman gereja juga yang suka menyumbangkan makanan buat aku, puji Tuhan. Tetapi saya nggak tukang jajan. Dan saya bisa mengambil keputusan dengan gampang karena hidup saya sederhana. Dan suami saya juga sangat mendukung dan kami berdua hidup sangat sederhana. Dan kami tidak punya hutang, nol. Sedikit pun kami tidak punya hutang. Jadi happy aja gitu ya. Nah, itu yang membuat kita bisa menjadi orang bebas karena kita tidak lagi terikat kepada Mesir kita itu. Nah, ayat 29. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar ya, meninggalkan Tuanku, dan aku akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, sesudah itu keluarlah Musa, meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Dan pegawai-pegawainya dan rakyat-rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tinggal. Ya, jadi ini Tuhan nggak lenyapin, nggak dikasih mati, ketek-ketek rontok semua pikatnya, nggak. Ya, Tuhan jauhin aja. Tuhan terbangkan mungkin dengan angin, beres begitu ya. Kenapa nggak dikasih mati? Mungkin juga lalat umurnya pendek. Jadi maksud saya cuma berapa hari juga mati, itu katanya 2 hari mati gitu ya, I don't know. Nah, Alkitab mencatat kali ini hanya Musa yang pergi kali ini tanpa Harun. Hebat ya. Jadi di sini Musa doang loh, nggak ada Harunnya. Nah, artinya Tuhan tuh memberi waktu pada Musa untuk belajar. Jadi kayak naik sepeda, dikasih nih roda pengaman dulu nih ya, belajar naik sepeda. Terus lama-lama roda pengamannya dicopot. Sama, Tuhan ajak biarkan Musa bawa Harun. Sudah tulah yang keempat ini kan, artinya Musa udah belajar gitu. Tuhan biarkan Musa sendiri. Dan Musa bisa. Dan Musa malah jago bicaranya gitu kan. Nah, tapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Jadi siapa yang keras hati? Firaun. Tuhan tidak mengeraskan hatinya. Belum. Ntar Tuhan kerasin hatinya. Tapi sekarang Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Nah, hari ini kita belajar sampai di sini. Apa kesimpulannya? Kesimpulan pertama, Tuhan kita adalah Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Ya, jadi Allah kita adalah Allah yang maha kuasa itu, yang transenden itu. Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu mengetahui, Allah itu mengingat, Allah itu turun melepaskan umatnya. Imanen, itu bahasa yang imanen. Allah yang maha kuasa itu masa punya mata sih? Nah, sadar nggak itu? Allah yang maha kuasa itu, dia nggak berbentuk, dia kan kuasa yang luar biasa. Masa dia bisa lihat, bisa dengar, bisa mengetahui, bisa ingat? Nah, kan gitu ya. Itu adalah bahasa imanen. Ya. Jadi walaupun aktivitas Allah itu terdengar seperti manusia, melihat, mendengar, mengetahui, mengingat, tidak berarti Allah itu terbatas seperti manusia. Manusia yang melihat, kadang-kadang bisa nggak lihat kan? Manusia yang mendengar, kadang-kadang bisa nggak dengar. Manusia yang mengetahui, kadang-kadang kita lupa, nggak tahu juga. Mengingat, lupa dari ingatan. Apakah Allah kita begitu? Ya, ketika Allah yang maha kuasa itu memakai istilah aku melihat, aku mendengar. Tidak berarti dia kayak manusia yang bisa lupa, yang bisa budak, yang bisa nggak tahu gitu atau pura-pura nggak tahu, nggak bisa. Ya, Allah hanya memakai kalimat-kalimat ini untuk menunjukkan bahwa Dia mengerti. Ya, jadi Allah itu tidak memiliki keterbatasan dalam segala hal. Tidak terbatas. Allah itu jasmani, rohani, tidak punya batasan. Hanya pemakaian bahasa seperti aktivitas manusia ingin menyatakan bahwa Allah adalah satu pribadi yang hidup. Kita tuh hanya bisa membayangkan kehidupan itu ketika kita tuh lihat manusia ini hidup, bergerak, begitu kan, melihat, mendengar, merasa, dan seterusnya. Sehingga Allah memakai kata itu untuk menyatakan, aku ini hidup. Allah yang hidup.
yang dapat terlibat langsung dalam aktivitas manusia di dalam keterbatasan ruang dan waktu itu. Jadi dalam doa kita di gereja kami lagi benar-benar suami saya ingin Yakub benar-benar mengencourage kita itu untuk mendengar Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kita doang yang ngomong gitu ya, terus Tuhan diem aja gitu. Nah, apakah pernah di dalam doa kita itu sadar bahwa ini lagi ngobrol? Kalau ngobrol, ya diem tuh ya. Biarkan Tuhan yang ngomong, supaya kita bisa dengar. Karena dia adalah Allah yang hidup, pastinya dia bicara. Gak mungkin dia diem aja, karena dia bukan patung. Nah, kalau teman-teman belum pernah mendengarkan Tuhan, saya benar-benar mengajak, ketika Anda berdoa, duduk diam, dan benar-benar coba bayangkan dulu. Makanya Tuhan memakai kata-kata manusia, melihat, mendengar, mengetahui, mengingat, gitu ya. Membayangkan sosok Allah itu ada gitu di depan kita, dan bagaimana kita itu berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak ada salahnya kita membayangkan seperti itu. Untuk merasakan bahwa Allah kita tuh hidup. Saya pribadi kalau berdoa tuh suka merasa tiba-tiba tuh hatinya tuh panas gitu ya. Tiba-tiba bisa terharu luar biasa. Dan saya yakin itu Tuhan bicara kepada saya. Ada kepekaan yang kita mesti minta dan begging sama Tuhan, Lord, talk to me gitu, bicara padaku gitu. Ya. Nah, itu dia. Jadi Tuhan adalah Allah yang transcendent, juga Allah yang imanen. Allah yang besar itu Allah yang ngertiin kita. Jadi di dalam doamu belajar sekarang untuk melihat Tuhan itu imanen. Allah yang dekat. Tetapi jangan semena-mena, karena Allah itu adalah Allah yang transcendent. Ya, itu di dalam satu pribadi. Itu hebatnya Tuhan kita. Nah, itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua kita adalah Tuhan Yahweh itu adalah Allah yang sejati. Allah yang kita bicarakan di dalam 4 tulah ini, itu adalah Allah yang sama yang kita sembah sekarang ini. Itu bukan Allah yang berbeda. Itu Allah yang sama yang namanya Yahweh. Ya, jadi orang Mesir dia percaya pada alam, makanya Sungai Nil, bumi kan gitu, dan pada dirinya sendiri, pada manusia. Itu yang dia percaya sebenarnya kalau kita lihat dalamnya ya. Makanya dia percaya pada Sungai Nil. Dia percaya Sungai Nil itu pembawa rezeki. Nah, untuk menjaga Sungai Nil ini, dia bikin dewa. Ya, lu apa-apain Sungai Nil nih, dewa hancurin lu. Kan gitu supaya semua orang menjaga Sungai Nil. Nggak ngapa-ngapain gitu loh, karena ada dewanya. Nah, dewa yang dibikin-bikin ini, yang saya bilang ilusi tadi, untuk menjaga Sungai Nil. Jadi yang dia percaya sebenarnya Sungai Nil. Sungai ini jangan diapa-apain, pokoknya ini penghasilan kita di sini, ini jumper rezeki kita di sini, ikan dapat di sini, krokodil dapat di sini, segala macam. Sungai Nil, ini adalah penghasilan rezeki kita, sumber pengharapan kita. Ada dewa. 3 pula jagain Sungai Nil. Kan gitu. Nah, lalu yang mereka merasa lagi percaya kedua adalah keluarga. Ya, keluarga, keturunan keluarga. Rasnya orang Mesir tuh rasnya orang yang hebat. Dia punya bakat pinter, makanya mereka punya pustaka segala macam kan, dan warisan yang ada di dalam keluarga. Itu sudah menjadi Allahnya. Ya, mereka percaya kepada keluarga ini. Makanya Firaun menjadi Allah juga, kan mereka percaya kepada manusia ini dan kepada keluarga dan keturunannya, kan begitu. Makanya dia bikin nih Dewi Katak si Heket tadi untuk melindungi keluarga ini, ya, keluarga anak beranak pinak ini. Saya tanya sekarang, dalam hidup kita sehari-hari, sama kan? Banyak di antara kita yang menjadikan orang tua kita sumber penghasilan kita, ya kan? Satu konglomerat mewariskan kepada anak-anaknya dan memastikan semua anak-anaknya punya perusahaan satu-satu, pasti bisa survive, kan begitu? Harta keturunan 7 turunan, nah dikatakan begitu. Sama bukan sama orang Mesir? Sama. Ya. Nah yang ketiga adalah bumi.
hasil tanah, eksploitasi alam. Banyak orang usaha, batu bara lah, penebangan hutan lah, yang sebenarnya bukan punya dia, tetapi dia menaruh pengharapannya, beli HPH, cari minyak, cari batu bara, digali terus dibiarin dikosongin. Bodoh amat kan gitu. Nah, orang Mesir itu juga mengharapkan dari hasil bumi. Banyak orang Indonesia jadi konglomerat karena mereka merampok bumi sebenarnya. Nah, untuk itu mereka ciptakan sebuah dewa lagi, dewa Geb, untuk melindungi harta kekayaan yang diambil dari bumi ini. Nah, dan yang keempat adalah matahari dan lebah itu tadi. Banyak orang mendewakan pekerjaannya, seolah-olah pekerjaannya itu menjadi hidupnya, Allahnya, dan mereka membanggakan kerja kerasnya. Gue seorang pekerja yang luar biasa, kerja dari pagi sampai malam, itu bangga gitu. Hancurin keluarga, hancurin kesehatan, hancurin segala macam, nggak peduli. Pokoknya jadi direktur, pokoknya jadi CEO, pokoknya pabrik nambah satu lagi, pokoknya, dan seterusnya. Kita nggak sadar bahwa kita persis kayak orang Mesir. Mengandalkan sungai Nil, mengandalkan keturunan, keluarga, mengandalkan bumi, mengandalkan matahari dan lebah, pekerjaan dan kerja keras kita. 4 bagian ini dibikin dewa masing-masing sama orang Mesir, bukan? Dan semuanya itu dia. Allah-Allah orang Mesir itu adalah pelindung alam dan manusia. Jadi orang Mesir membuat Allah-Allah untuk melindungi kekayaannya ini kan, semua kekayaannya ini ya, baik alam ataupun manusia, dan Tuhan Yahweh kita secara aktif konfrontasi ketergantungan terhadap Allah-Allah ini. Tuhan konfront ya, dan Tuhan menunjukkan kuasanya dan hancurkan semua pelindung. Ya, dibunuh mati semua, dihancurkan sampai betul-betul ditunjukkan nggak ada Allah yang lain kecuali Allah Yahweh. Ya, kita baru belajar 4. We will come soon dengan 6 yang lain. Tapi semua Allah ini akan dihancurkan sama Tuhan untuk menunjukkan hanya ada satu Allah yang sejati, Allah Tuhan kita, yaitu Allah Yahweh. Ya. Nah, kesimpulan yang terakhir, kesimpulan yang ketiga. Tujuan utama hidup umat kita dipanggil, dilepaskan dari perbudakan adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, itu yang Tuhan terus-menerus sampaikan pesannya. Berikan, biarkan umatku pergi dari perbudakan Mesir itu, dari sungai Nil, dari bumi, dari keluarga, dari pekerjaan dan kerja keras. Yang Tuhan mau bilang, bukan? Untuk apa kita keluar dari situ? Untuk beribadah pada Tuhan. Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan kita di mata Tuhan? Bahwa Tuhan oke dengan pekerjaan kita. Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan kerja keras kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan bilang, baik, engkau hambaku yang baik. Apakah kita sudah mengelola bumi kita dengan baik? Apakah kita sudah bisa mempertanggungjawabkan keluarga kita di hadapan Tuhan? Jangan-jangan anak kita udah jadi Allah. Jangan-jangan orang tua kita udah jadi Allah. Jangan-jangan suami kita udah jadi Allah, lebih dari Allah. Dan apakah kita bisa melepaskan sungai Nil kita, pengharapan hidup kita, di mana kita bergantung dan mendapatkan semua rezeki kita, sumber rezeki kita kepada Tuhan? Ya, nah ingat teman-teman, ketika tujuan kita ini adalah beribadah kepada Tuhan, iblis akan melakukan segala macam upaya untuk encerin ibadah itu, diencerkan kita, ya, mengencerkan ibadah umat Tuhan. Ya, dia bilang begini, ingat waktu di pasal 5 juga Firaun bilang, itu pekerjaanmu Musa, pergi ibadah. Lu jangan bawa-bawa ini orang Israel ya. Orang Israel ini bekerja, tahu, produktif ini, tahu nggak, menghasilkan bata-bata. Jumlahnya banyak, jangan kasih jerami lagi. Begitu bukan yang Firaun katakan? Urusan ibadah, urusan hamba Tuhan. Engkau sama Harun pergi sono, pergi ibadah. Nah, itu upaya iblis ya. Jadi ibadah itu adalah pekerjaan hamba Tuhan. Ibadah itu adalah pekerjaan yang sia-sia, nggak produktif. Dan kalaupun mau dilakukan, ya, kalaupun mau dilakukan, ibadah itu cari yang cepat, cari yang dekat, cari yang hemat,
Sebentar aja, selesai. Baca saat teduh, 5 menit kelar. Apa yang dibaca tadi pagi? Tahu. Doa, ya terima kasih Tuhan, amin. Selesai. Ya. Nah, iblis itu mengikat orang dalam kenyamanan. Ya, sehingga kita tidak bisa beribadah dan bahkan melupakan ada yang namanya ibadah. Saya yakin ya, after COVID nih misalnya, kita kembali lagi. Saya yakin 50% jemaat gereja hilang. Karena orang nggak akan lagi ke gereja. Karena semua mencari, ya udah online aja, gampang kok, kan gitu ya, dan lebih mudah. Kita bisa ibadah kapan saja kok, dan nggak peduli, nggak usah komunal lagi, nggak apa-apa, kan. Nah ini mengerikan. Apa yang akan terjadi setelah kita selesai pandemi ini, kalau pandemi ini selesai? Orang akan terikat dalam kenyamanan, sehingga tidak bisa beribadah dan melupakan ibadah. Itu yang terjadi sama orang Israel. Nah, itu yang saya ingatkan kembali teman-teman. Jangan gaya hidupmu membuat engkau melupakan Tuhan. Dan engkau harus membayar harga yang begitu mahal untuk mempertahankan gaya hidupmu itu, sehingga engkau tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Ya, dari pagi sampai malam, ya itu aja kerjanya. Banyak teman-teman saya, kemarin ada satu teman WhatsApp saya bilang begini, Bu, mau bantu nggak ada teman kita yang kekurangan uang karena anaknya mesti sekolah di sekolah swasta? Saya bilang ya, kenapa sih kita mesti ngotot kan gitu ya? Karena kalau sekolah ini kan sekarang katanya sulitnya memang didahulukan anak-anak yang usianya udah lebih tua gitu ya. Saya bilang coba berempati, coba kalau anak lo yang tua. Terus pemerintah bilang, enggak, untung-untungan aja. Gimana rasanya coba? Asas keadilan yang diambil sama pemerintah sekarang ini adalah mendahulukan anak-anak yang tua untuk sekolah. Yo wes toh, kalau anak kita memang kecil dan kemudian dipaksa sekolah juga, ada saatnya mungkin dikasih main lah setahun ini. Mamanya harus homeschooling atau bagaimana gitu. Tunggulah tanggal mainnya tahun depan untuk sekolah lagi. Itu menurut saya tindakan yang paling bijaksana. Tapi yang terjadi adalah kengototan kan. Kan nggak mau, malu. Jangan begini, begono. Akhirnya cari sekolah swasta. Sekolah swasta nggak dapat, pokoknya upaya supaya bisa sekolah swasta. Akhirnya pinjam uang kanan kiri hanya untuk belain. Bagaimana? Kenapa anak tidak diberikan pengertian? Mamanya juga harus korban sedikit lah. Homeschooling contohnya, ngajarin anaknya. Dan percaya bagaimana kita bisa hadapi ini bersama-sama dengan lebih bijak. Tetapi kita tidak mau mengurangi gaya hidup kita. Itu yang terjadi. Sehingga karena gampang untuk pinjam uang, gampang untuk nyicil, gampang, seolah-olah gampang gitu. Dan itu, tahu nggak, itu akan menjadi jerat. Dan kita akan terjerat terus-menerus dalam kenyamanan yang membuat hidup kita susah. Ya, jadi saya rasa itu yang kita bisa simpulkan malam ini. Ada 3 kesimpulan. Pertama, ingat ya bahwa Allah kita adalah Allah yang transenden, juga Allah yang imanen. Allah yang sudah menjadi manusia itu begitu dekat dan dia mengerti kita. Yang kedua adalah Allah satu-satunya. Ya, yang kita sudah belajar bahwa Allah ini sudah mengalahkan 4 series Allahnya Mesir. Jadi bukan 4 biji ya, karena ada sungai Nil, Allahnya banyak. Semua dihancurkan sama Tuhan. Dan yang ketiga, kita mesti tahu, iblis itu menjebak kita di dalam kenyamanan, menyamarkan mujizat Tuhan. Segala upaya dilakukan untuk apa? Untuk umat tidak beribadah dan melupakan ibadah. Jadi, apakah kita sadar tidak sadar, mungkin kita sudah terjebak di dalam hal ini. Nah, itu yang saya ingatkan malam ini. Tuhan titipkan pesan ini. Untuk kita ingat kembali, apa yang sudah kita lakukan dalam hidup. Apakah betul Tuhan itu adalah Tuhan yang kita bisa rasakan imanen, dekat kepada kita. Apakah betul bahwa Allah itu adalah Allah satu-satunya dalam hidup kita. Dan apakah betul kita berupaya keras untuk beribadah kepada Tuhan, melepaskan diri dari segala perbudakan kita, segala kenyamanan kita, dipanggil
untuk beribadah. Apakah kita mau untuk itu? Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami diingatkan kembali pada malam ini bahwa Engkau adalah Allah kami satu-satunya. Ketika mulut kami berucap bahwa Engkau adalah Allah kami satu-satunya, kami juga mau menyatakan Tuhan, hati kami juga bersorak dan menyatakan bahwa Engkau adalah Allah kami satu-satunya. Allah Tuhan Yahweh, yang adalah Allah yang sama yang disembah oleh Musa dan umat Israel, juga adalah Allah kami. Allah yang gagah perkasa, yang menghancurkan semua Allah-Allah lain, yang menipu kami, yang menjerat kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang paling hebat itu, Allah satu-satunya dalam hidup kami. Allah Bapa di surga, di malam ini kami juga mau mereview kembali dan dengan secara jujur membuka dalam diri kami, Tuhan, untuk Engkau selidiki dan Engkau tilik. Engkau bekerjalah di dalam setiap anak-Mu yang mendengarkan pada malam ini, untuk melihat kembali dan mau membuang semua Allah yang lain dengan sadar. Kami takut akan tulah Tuhan. Kami takut akan tangan Tuhan yang kuat yang diacungkan kepada kami. Lebih baik kami dengan sukarela buang Allah-Allah itu sebelum Tuhan bertindak. Dan kami mau ya Tuhan. Tuhan bukakan kami, Tuhan pekakan kami, untuk mungkin ada yang kami tidak sadar, Tuhan sadarkan. Ada yang kami masih simpan. Mungkin itu datang dari nenek moyang. Mungkin itu datang dari teman. Dengan segala macam motivasi yang kami tidak sadar, itu telah menjadi Allah kami. Mungkin itu adalah slip gaji yang kami bergantung selama ini kepada pekerjaan kami. Kami lebih percaya kepada slip gaji daripada percaya pada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mungkin kami berasal dari keluarga yang kaya, yang kami lebih mengandalkan harta kekayaan orang tua kami daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat. Kami mau melepaskan semua Allah-Allah itu. Mereka bukan lagi Allah. Dan kami hanya mau memegang Engkau sebagai Allah yang berkuasa atas hidup kami. Allah satu-satunya di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Pekakan kami dan berikan kami hati yang setia, hati yang menurut, hati yang mau menyembah Tuhan. Hanya Engkau saja. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk kelas kami malam ini, di mana kami boleh belajar bersama-sama. Tuhan ingatkan kami. Dan Tuhan yang satukan hati kami, sehingga kami boleh lagi belajar di minggu depan. Terima kasih Bapak, kami serahkan sisa malam ini dan juga 1 minggu ke depan di dalam tangan Tuhan. Sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Bu Selamat Angelin. malam Terima kasih Bu Angel. Ya. Terima kasih Bu Eng. Masih. Oke. Amin semua. Thank you Bu Angelin. Ya, thank you. Terima kasih Bu. Sampai ketemu ya minggu depan. Iya, Bye. Ketemu Ibu Angel. Thank you Bu. Ya. Thank you sama-sama. See you semua. Yuk. Ya. Thank you Lukas. Nah, Thank you, Angel. Gelap banget.